Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Fitrin Meriana. Jangan lupa, hari ini adalah hari pencoblosan. Pastikan Anda ke TPS, gunakan hak suara Anda dengan bijak. Tentunya sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 remaja mencuri makanan ringan dari sebuah minimarket di tengah posko pengungsian Jalan Pantura, Demak, Kudus. Truk pengangkut pakan ternak terjebak lumpur bekas banjir Gubuk Grobogan selama berjam-jam. Dampak banjir, pemilu di 9 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak terpaksa ditunda. Banjir yang merendam ribuan rumah warga dan jalur Pantura Demak Kudus hingga hari Selasa belum juga surut. Warga korban banjir pun tersebar di tanggul Sungai Wulan dan lokasi pengungsian. Banjir yang tak kunjung surut juga memicu tindak kriminalitas. Ada yang ala kadarnya, Pak. Tanpa penerangan dan tenda, ratusan keluarga pengungsi banjir di Demak harus merasakan dinginnya malam hari di bawah jembatan Tanggul Angin, Kecamatan Karanganyar selama hampir sepekan. Ya, warga memilih mengungsi di bawah jembatan karena lebih dekat dengan rumah mereka yang terendam banjir, meski hanya tidur beralas tikar seadanya dibanding harus mengungsi ke Kudus yang jaraknya lebih jauh. Meski logistik makanan telah tercukupi, warga berharap adanya bantuan berupa tikar dan obat anti nyamuk. Satu itu tikar buat tidur tidak ada, gitu. Sudah waktu Pak Gubernur pas datang kemarin saya sudah menyampaikan dari kepala desa, tapi tidak ada tindakan dan realisasi. Terus buat tidur, kalau nyamuk, Pak. Gigit nyamuk itu, Pak. Sampai sana, Pak. Sampai bagus-bagus itu. Ini berapa warga, Mas, yang mengungsi di sini? Kebetulan di sini itu sebenarnya banyak, Pak, tapi karena pas nyebar, total kita itu ada sekitar 200-an kakak, Pak. Selasa pagi puluhan warga korban banjir Demak mengais tumpukan bantuan pakaian layak pakai untuk memilih pakaian yang masih bagus dan muat di badan. Tak hanya untuk kepentingan sendiri, ibu-ibu ini memilihkan pakaian untuk seluruh anggota keluarganya. Warga mengambil baju setidaknya untuk kebutuhan pakaian hingga 2 hari ke depan. Mereka terpaksa harus memakai baju bekas karena tidak sempat menyelamatkan harta bendanya saat banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan di Kecamatan Karanganyar, Demak terjadi. Ya dipilih, Mas, ada yang layak pakai, ada yang enggak. Kita cari yang pas. Buat suami, buat anak, buat ponakan juga ada yang nggak bisa kesini sih, Mas, diambilin. Pakaian terendam semua, Bu, kemarin waktu banjir atau gimana? Iya, nggak sempat ke bawah, cuma baju aja yang di badan itu. Puluhan warga dan pengungsi banjir di sepanjang Jalan Pantura dikejutkan dengan ditangkapnya 3 orang remaja oleh polisi Selasa petang. Ketiga remaja tersebut ditangkap saat keluar dari sebuah minimarket di Jalan Pantura, Demak, Kudus yang terendam banjir dengan membawa makanan ringan. Mereka tertangkap basah 6 anggota polisi yang tengah berpatroli di lokasi banjir. Penjaga SPBU sempat merekam video saat pembobolan minimarket terjadi. Pulang dari patroli pemukiman warga yang terendam banjir, muter kampung Dukuh Magersari, ternyata ada kumpulan anak-anak tadi mencurigakan di SPBU. Terus setelah kita cek di Alfamart atau Indomaret itu, ternyata ada anak-anak yang membobol Alfamart, barang bukti tadi snack-snack 4 item atau 3 item. Jadi security-nya itu cuma dari atas kan lantai 2. Dari lantai 2 rekam kronologi kejadian, direkam orang-orangnya tadi. Hingga Selasa pagi, genangan banjir masih merendam ribuan rumah warga dan Jalan Pantura Demak, Kecamatan Karanganyar. Arus lalu lintas di jalur Pantura Demak, Kudus masih lumpuh total akibat genangan air di atas 1,5 meter. Lalu lintas dari Semarang menuju Surabaya diarahkan melewati Jebara. Menurut warga, ketinggian muka air banjir sedikit berkurang karena satu lokasi tanggul Sungai Wulan yang jebol sudah ditambal. Warga berharap perbaikan tanggul sungai yang jebol bisa dipercepat. Tanggul yang titik
Jebolnya itu dari ditambal kemarin sama eskavator. Dan yang masih belum ditambal ini yang ngemplak sama sini depan Masjid Karanganyar atau Pasar Karanganyar. Ya, ini masih belum total bisa dilalui. Kementerian PUPR masih berupaya menutup tanggul Sungai Wulan yang jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar. Pengerjaan perbaikan tanggul diperkirakan memakan waktu hingga 3 hari ke depan. Alat berat sudah dikerahkan dan untuk menguras air banjir yang merendam permukiman warga dan Jalan Pantura Demak Semarang dipasangi 12 unit mesin pompa. Kedung Ombak sendiri, bendungan kita tutup sehingga tidak ada aliran dari Serang ini ke Kali Wulan. Sudah ada 5 alat di sana. Okay. Untuk kira-kira 2-3 hari ini insya Allah bisa kita tutup. Kita juga kasih sirtu. Untuk mengurangi genangan yang sudah ada ini Pak? Kita pompa 12 pompa di bagian hilir sana. Berapa meter kubik Pak? Kapasitas 5 meter kubik total. Ya sebetulnya kecil itu 5 meter kubik per detik kalau lihat arusnya tadi. Ya. Banjir akibat jebolnya Sungai Wulan Demak masih merendam 38 desa di 7 kecamatan. 75.000 jiwa terdampak dan 21.000 jiwa terpaksa mengungsi di 60 titik pengungsian yang tersebar di Demak hingga Kudus. Perbaikan tanggul Sungai Wulan yang jebol masih terkendala akses alat berat dan material uruk untuk menutup tanggul. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak. Ribuan korban banjir Demak masih bertahan di posko pengungsian yang dibangun di Kudus. Memasuki hari keempat, mereka mulai merasakan sakit. Sejumlah kebutuhan logistik juga masih dibutuhkan seperti obat-obatan. Memasuki hari keempat, korban banjir Demak yang mengungsi ke wilayah Kudus mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Salah satunya di posko pengungsian di Terminal Jatiwetan Kudus, warga mulai merasakan sakit mulai dari pegal-pegal hingga kelelahan. Badannya letih, pegal-pegal, itu kan meriang, semua ada. Terus untuk obat-obatan gimana Pak? Periksa ya? Ya ada yang periksa ke sini, dokter ke sini. Nah, ada setiap hari ada yang keliling. Ditanya keluarnya. Kalau jenengan keluarnya apa Pak kemarin? Ya ini baru meriang. Gak enak badan. Ya enak badan. Capek, istilah capek. Meski kondisi fisik mulai melemah, kondisi posko pengungsian tetap terjaga. Setiap harinya ada pengecekan kesehatan bagi korban banjir. Hanya saja kebutuhan pakaian dan obat-obatan masih sangat diperlukan. Kebutuhan yang paling dibutuhkan itu yang pakaian bisa punya selimut untuk pengungsinya, terus ada jajanan untuk anak-anak, susu anak dan lain-lain, itu sangat dibutuhkan pampers yang sebenarnya, tapi jangan yang pakaian ya Mas, pakaian kita sudah terlalu menumpuk. Kalau memang ada khusus pakaian itu kita sudah tidak menerima lagi bantuan pakaian. Hingga Senin kemarin, jumlah korban banjir Demak yang mengungsi ke Kudus ada 3.000 jiwa yang tersebar di 18 posko. Untuk memenuhi logistik dari para korban banjir Demak, Dinas Sosial Kudus membuka dapur umum. Setiap hari mereka menyiapkan 600 porsi makanan yang dibagikan ke 3 posko pengungsian, yakni ke Terminal Jati, Balai Desa Jatiwetan, dan Koramil Jati. Selain dari Dinsos Kudus, bantuan logistik juga datang dari masyarakat. Saya setiap hari mendapatkan bantuan dari simpatisan dari semua warga, dari semua lapisan. Sampai hari ini saya per hari sekitaran 500-600 porsi kita bikin, masih bertahan insya Allah sampai kira-kira 2 minggu. Sampai 2 mingguan masih kuat. Untuk menunya apa aja Pak itu nanti yang dimasak? Menu tergantung dari ketersediaan. Sempat yang bersangkutan kirim sayur, kita masakkan sayur. Kita sempat yang bersangkutan kirim bakso, kemudian sosis, ya kita masakkan sesuai dengan ketersediaan yang ada. Meski seluruh bantuan pengungsi terpenuhi, mereka berharap bisa segera kembali ke rumah. Menang
saat ini apa sih yang paling dibutuhkan dari pengungsi misalnya? Bukan kalau pulang ya, kita di sini. Kebutuhan di sini sih sudah penuh semua. Kan dikasih baju-baju ada, keperluan mandi-mandi ada. Nyaris sepekan banjir yang merendam Kabupaten Demak belum juga surut. 38 desa di 7 kecamatan terendam banjir. 75.000 jiwa terdampak, yang mana 21.000 diantaranya harus mengungsi di 60 titik pengungsian yang tersebar di Demak dan Kudus. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Truk pengangkut pakan ternak terjebak lumpur bekas banjir Gubuk Grobogan. Setelah berjam-jam terjebak, truk itu akhirnya dievakuasi menggunakan alat berat. Truk ini terjebak di jalan alternatif Boyolali Semarang, Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk Grobogan sejak Minggu malam. Roda bagian kiri truk terperosok lumpur sisa banjir sehingga tidak dapat berjalan. Senin siang truk akhirnya bisa lolos setelah dievakuasi menggunakan alat berat. Karena saya belum tahu, Pak. Tadi malam belum ada yang ngasih tahu. Jadi saya masuk, saya mau muncul lagi nggak bisa, nggak ada ngabani, saya sendirian aja, Pak. Ini perjalanan dari mana, Pak? Dari Kedongombo. Mau kemana? Mau ke Meranggen. Mau ke Meranggen. Terjebak sudah berapa lama? Dari jam 10 malam, Pak. Nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu, soalnya gara-gara mobil ayam suruh ngajak lewat sini. Sudah 4 hari pembersihan dilakukan, namun material lumpur masih menyelimuti jalan. Pembersihan yang baru berjalan 80% membuat sejumlah titik masih memiliki lumpur tebal. Menurut perhitungan kami yang di lapangan sudah mencapai 80%, tapi kondisi jalan sampai saat ini masih untuk operasi alat berat, jadi untuk kendaraan roda 4 ataupun yang lebih besar bisa ambil jalur alternatif. Jalan ini berada di pinggiran saluran sekunder Sungai Tuntang. Saluran sekunder itu tertutup total oleh lumpur sehingga pembersihan jalan berjalan lebih lambat. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.